Saat membuka mata Indria langsung disuguhi pemandangan yang indah. Subuh ini suaminya tengah sholat tanpa adanya paksaan. Indria kemudian mengambil handuk. Dia ingin mandi dan ganti pembalut. Selesai mandi dia malah menggigil kedinginan. Padahal tadi mandinya memakai air hangat. Indria mengambil selimut dan berbaring lagi ke kasur. "Kamu kenapa?" tanya Yongki yang baru saja selesai salam. "Aku kedinginan mas," jawab Indria jujur. Yongki mendekat, menyentuh kening sang istri dan suhunya panas. "Kamu masuk angin. Sebaiknya kamu tidur saja duluan. Aku ambilkan makanan dan setelah itu kita ke rumah sakit," bujuk Yongki. Membenarkan selimut istrinya. "Maaf ya mas, aku jadi merepotkan," ucap Indria. "Kamu ini ngomong apa? Aku adalah suamimu, sudah sewajarnya aku menjagamu," balas Yongki tampak begitu gelisah. Indria patuh. Karena memang kepalanya sakit dia memilih untuk tidur lagi. Ketika mendengar pintu kamar terbuka, Indria terbangun dan melihat suaminya bersama pelayan yang membantu membawa makanan di meja dorong. "Terima kasih. Nanti sekitar setengah jam lagi kemari ambil barang bekas makanannya," ucap Yongki sambil memberikan tips. "Siap tuan, terima kasih," jawab pelayan langsung berpamitan keluar. "Mas, apa yang kamu pesan?" "Banyak sekali," tanya Indria penasaran. "Aku takut kamu tidak berselera makan. Jadinya aku pesan berbagai menu agar kamu bisa memilih," jawab Yongki. "Jangan berlebihan seperti ini lain kali mas. Kalau tidak habis malah mubazir," bujuk Indria. "Tenang saja. Nanti akan aku makan kok. Ayo makan dulu," ajak Yongki sambil membantu. Istrinya bangun dan bersandar pada bantal. Yongki sangat telaten menyuapi istrinya. Hati Indria menjadi bergetar hebat karena setiap kali menyuapi tak lupa juga Yongki tersenyum menggoda. "Mas, kenapa kamu tersenyum seperti itu?" tanya Indria gugup. "Aku hanya baru sadar. Ternyata ketika kamu bangun tidur dalam keadaan berantakan seperti ini justru terlihat lebih menarik," jawab Yongki santai. "Kamu mengejekku ya?" sungut Indria. "Tidak, aku serius. Aku tidak sabar saat nanti setiap bangun tidur aku melihatmu seperti ini. Dan sebelum aku berangkat bekerja kita bercinta dulu terus mandi bersama," goda Yongki tertawa ngakak. "Mesum," ketus Indria. "Loh, bukannya itu hal yang bagus? Melayani suami setulus hati adalah ladang pahala bagi istri," jawab Yongki puas. Walaupun hanya bercanda tapi ucapan dari Yongki barusan sukses membuat jiwa Indria bergejolak. Apalagi senyuman yang menghiasi bibir seksi Yongki begitu menggemaskan. "Wajahmu memerah. Sepertinya ada yang terangsang nih," sindir Yongki. Indria tidak tahan lagi. Dia ingin sekali membungkam mulut suaminya. Tapi belum sempat dia beraksi ponsel miliknya sudah berbunyi. Melihat nama yang tertera di ponsel Indria, Yongki segera mengangkatnya lebih duluan. Indria hanya pasrah saja karena tidak ingin membuat suaminya curiga. Apapun itu dia ingin terbuka dan tidak menyembunyikan hal sekecil apapun yang bisa merusak hubungan mereka. "Assalamualaikum. Bagaimana kabar kamu?" "Waalaikumsalam. Indria sangat baik dan bahagia. Sekarang dia sedang tidur. Kamu tak perlu khawatir, karena aku menjaganya." Yongki langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Beberapa detik kemudian Yongki melemparkan ponsel itu ke samping kaki istrinya. "Kenapa kamu lempar? Kalau rusak bagaimana?" protes Indria. "Di konterku tersedia banyak ponsel. Kamu tinggal milih saja mau yang mana," jawab Yongki ketus. "Aku sudah berkali-kali bilang, kalau marah jangan lampiaskan pada barang yang tidak bersalah mas," bujuk Indria kesal. "Kenapa si Firman menghubungimu? Sudah tahu kalau kamu adalah wanita bersuami tapi masih berani menanyakan kabar," jawab Yongki dengan tatapan kesal. Namanya juga teman baik. Pak Firman malah sudah menganggap aku sebagai adik. Tentu saja wajar mencemaskan aku. Apalagi aku secara mendadak mengundurkan diri jadi dosen, balas Indria sabar. "Kamu mengundurkan diri? Baguslah. Setelah ini tidak perlu kerja. Cukup di rumah saja fokus mengurus aku. Dan perusahaan ayah kamu kan sudah ada yang menjalankan. Sebagai bos cukup duduk manis," jawab Yongki. "Iya mas Yongki," jawab Indria mengalah. Yongki yang awalnya merasa kesal seketika menjadi riang. Tapi dia tidak ingin terlihat begitu bahagia. "Cium aku,"
Hadiah semalam belum kamu berikan, pinta Yongki manja. Indria dengan senyuman hangat mendekati Yongki dan merangkul lehernya. Yongki sudah memejamkan matanya karena mengira jika istrinya akan mencium bibirnya penuh gairah. Namun, siapa sangka justru Indria mengecup kening Yongki penuh kasih sayang. Seketika tubuh Yongki merinding. Rasa cintanya meluap dan jiwanya melayang tinggi. Rasa nyaman yang tak pernah dia dapatkan dari orang lain membuat Yongki bersyukur dipertemukan dengan wanita seperti Indria. Terima kasih karena kamu telah hadir dalam hidupku. I love you, Indria. Bisik Yongki sambil memeluk erat sang istri dan menyembunyikan wajah Indria ke dada bidangnya. Indria juga merasakan gejolak yang tiada banding. Andaikan dia tidak pernah dipertemukan dengan Yongki, mungkin takdir hidupnya tidak akan seperti ini. Merasakan manis pahitnya cinta yang berliku tetapi penuh warna. Atau mungkin Indria tidak akan pernah merasakan apa arti cinta yang sesungguhnya. Cinta saat tidak saling memandang fisik. Kamu harus bahagia ya. Dan aku ingin melihatmu tersenyum seperti ini setiap detiknya. Pinta Yongki dengan pandangan mesra. Setiap detik, nanti bisa aku dikira orang gila kalau senyum sendiri. Canda Indria. Yongki langsung menjitak kening Indria dengan lembut. Biar tidak sakit tapi Indria menjerit karena kaget. Aku serius kamu malah bercanda. Balas Yongki tersenyum puas. Mas, jangan pernah berubah kayak dulu lagi. Tetaplah menjadi Mas Yongki yang lembut dan perhatian seperti ini. Ucap Indria yang kali ini serius. Nada biskaranya terdengar seperti permohonan yang penuh harapan. Mana bisa aku sama selamanya. Tapi aku ingin mencintaimu lebih dalam lagi setiap harinya. Balas Yongki meniup telinga Indria. Sehingga membuat istrinya tersebut merinding. Mas, nakal, jangan begitu. Aku geli. Pekik Indria. Aku bisa lebih nakal lagi loh. Jawab Yongki. Cukup. Aku sedang sakit kamu malah menindas aku. Sela Indria. Ah iya maaf. Ayo habiskan makanan ini. Setelah itu minum obat penurun panas baru kita ke rumah sakit. Jawab Yongki. Tidak perlu ke rumah sakit mas. Nanti juga sembuh sendiri. Aku masih mengantuk dan mau tidur lagi. Tolak Indria lembut. Baiklah. Kalau begitu aku temani kamu tidur ya. Balas Yongki lembut. Siang harinya Indria terbangun duluan. Saat matanya terbuka pertama yang dilihatnya adalah wajah tampan Yongki dari samping. Mas Yongki memang tampan sekali. Selain itu sikapnya juga hangat dan lembut. Beruntung sekali aku dipertemukan dengan seseorang seperti ini. Semoga saja dia tidak tergoda oleh kecantikan wanita lain. Batin Indria. Tak lama kemudian Yongki juga terbangun. Entah kenapa Indria refleks menutup wajahnya dengan selimut karena merasa malu dengan apa yang dilakukan mereka tadi pagi. Yongki menjadi gemas dan menarik selimut istrinya. Kenapa bersembunyi? Tanya Yongki dengan senyuman menggoda. Tidak, aku tidak bersembunyi. Jawab Indria memerah wajahnya. Pasti sedang mengagumi kegantenganku kan? Goda Yongki. Indria kaget kenapa suaminya bisa menebak jalan pikirannya. Akan tetapi Indria tetap tidak ingin mengakuinya. Sudah siang. Aku ingin ke rumah sakit saja. Akhir-akhir ini jantungku terasa berdetak lebih kencang dan aku susah nafas. Ujar Indria langsung bangun dan masuk ke kamar mandi. Namun, belum sempat Indria menutup pintu Yongki sudah ikut duluan masuk. Mau ngapain? Tanya Indria panik. Mandi bersama yuk. Goda Yongki yang berniat mengerjai saja. Tidak. Jangan berpikiran mesum begitu. Jawab Indria menahan malu sambil dorong punggung suaminya agar keluar. Kenapa malu-malu begitu? Kita ini suami istri. Bujuk Yongki semakin ingin menggoda istrinya. Aku tidak mau mandi. Aku hanya ingin cuci muka saja. Sergah Indria. Kalau begitu kenapa aku harus keluar? Tanya Yongki pura-pura kesal. Indria pun menyerah. Dia berbalik arah dan mencuci muka. Tapi tanpa diduga dari kaca besar di depannya dia melihat Yongki yang sudah membuka kaosnya dan kini bertelanjang dada. Indria terkejut. Sebab tubuh Yongki sangat kekar dan dadanya begitu indah seperti seorang model. Mas, kamu ngapain? Pekik Indria kaget. Aku mau mandi. Jawab Yongki santai. Indria segera bergegas keluar dan menutup pintu rapat-rapat. Rupanya Yongki tak mengejarnya lagi. Indria bernapas lega. Akan tetapi dadanya menjadi berdebar-debar tidak karuan. Mas Yongki ini semakin genit saja.
Tapi kenapa tubuhnya begitu indah? Batin Indria. Senyum-senyum sendiri. Sambil menunggu Yongki selesai mandi, Indria merapikan tempat tidur yang masih berantakan. Tak lama kemudian suaminya keluar hanya menggunakan selembar handuk yang menutupi pinggang ke bawah. Ya ampun, Mas, cepat pakai bajumu. Pekik Indria setengah menjerit karena terkejut. Jujur saja Indria sebagai perempuan normal tidak kuasa menahan hasrat melihat keindahan tubuh yang membuat birahinya naik. Namun, sebagai perempuan dia teramat malu untuk mengungkapkannya. Indria hanya menutup matanya dengan kedua telapak tangan agar hatinya bisa tenang. Tapi lagi-lagi Yongki justru mendekat dan memeluk Indria dari belakang. Jangan bergerak, kalau tidak nanti handukku bisa melorot. Kecuali jika itu yang kamu inginkan. Bisik Yongki mesra sembari meniup telinga Indria. Mas, cepat pakai bajumu, jawab Indria yang beneran takut untuk bergerak. Yongki tertawa. Istrinya selalu memiliki ekspresi yang lucu setiap kali digoda. Sudah, sekarang kamu berbaliklah, pinta Yongki. Indria berbalik dan membuka matanya secara perlahan. Suaminya sudah berpakaian rapi. Astaga, kenapa orang ini selalu saja terlihat tampan dan keren? Batin Indria merasa gugup. Yongki hanya tersenyum saja melihat tingkah sang istri. Dia segera menangkap pinggang Indria dan melumat abis bibir istrinya. Gairah Indria yang sedari tadi dipendamnya menjadi meluap seperti letusan kembang api yang menghiasi gelapnya malam. Begitu Yongki melepaskan ciumannya, Indria sedikit merasa agak bagaimana. Tubuhnya ingin lagi dan lagi, tapi pikiran dan hatinya berkata tidak. Bagaimana rasa ciuman dariku? Tanya Yongki. Tidak diragukan. Karena memang sudah berpengalaman, jawab Indria sekaligus menyindir. Tapi gaya pacaran aku sehat loh. Hanya sekedar ciuman dan pelukan saja. Jadi kami tenang. Aku masih perjaka, balas Yongki. Indria tertawa ngakak. Sungguh suaminya memang terkadang bisa lucu. Mereka berdua berjalan beriringan dan terlihat sangat mesra sebagai sepasang suami istri. Begitu mereka sampai di dalam mobil, tiba-tiba perut Indria berbunyi lumayan keras. Tentu saja Yongki juga mendengar. Indria merasa sangat malu dan hanya meringis saja. Ya ampun, istriku kelaparan. Ayo kita mampir ke restoran dulu, ajak Indria. Jangan, kita ke tempat lain saja, tolak Indria. Loh kenapa? Tanya Yongki heran. Aku bosan. Ku ingin makan di pinggir jalanan, jawab Indria. Oke deh, ayo berangkat, jawab Yongki langsung bersemangat. Mobil mewah Yongki meluncur dengan kecepatan lumayan tinggi. Karena dia tidak ingin membuat istrinya kelaparan dan sakitnya bertambah parah.